mungkin sedikit melihat kekerasan pada anak, harassment dan abuse itu semakin banyak di Indonesia. Mungkin Mbak Lia sendiri gimana sih? Kalau sekarang kita lihat memang udah benar-benar abnormal ya, kasusnya tuh udah luar biasa yang udah di luar nalar gitu. Jadi memang sih banyak faktor yang utama itu adalah kalau di dalam kekerasan dalam rumah tangga ya, itu adalah kurangnya pendidikan tentang pola asuh terhadap anak. Jadi banyak orang tua yang kurang memahami bagaimana pola asuh yang baik dan benar terhadap anak. Jadi memang edukasi itu penting sekali di dalam keluarga terhadap orang tua, dan juga bagaimana mengedukasi membangun hubungan yang sehat di dalam keluarga itu juga sangat penting. Yang membuat Mbak Lia akhirnya concernnya terhadap anak-anak, mungkin apa sih Mbak yang mengawalinya? Awalnya tahun 2000 nggak gini, basicnya saya memang suka sekali sama anak kecil, saya sayang sama anak-anak. Lalu pada tahun 2010 saya membaca berita ada seorang bayi umur 5 bulan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, mengalami patah tulang kedua tangan dan kakinya. Waktu itu di RS Koja ya, saya sempat datang sendirian menjenguk anak tersebut. Dari situ saya menjadi kayak ada ikatan batin sama anak tersebut, dan akhirnya juga kepikiran yang lain-lain. Gimana yang lain-lain ya? Pasti banyak banget yang tidak terungkap, yang belum terungkap. Nah, dari situ saya nengok lagi kasus-kasus yang lain, saya nengok. Saya datang ke rumah sakit menjenguk. Sampai terakhir saya sempat ke Makassar segala untuk menjenguk juga anak-anak yang menjadi korban. Dari situ saya akhirnya berpikir saya ingin membuat yang lebih. Harus ada perubahan. Apa yang saya bisa lakukan ya? Saat itu saya juga kan masih sibuk juga ngurus anak ya, maksudnya anak-anak saya masih balita waktu itu juga. Saya ingin melakukan apa yang saya bisa lakukan untuk membuat perubahan. Saya ingin banget anak-anak di Indonesia tuh bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, walaupun saya tahu itu nggak mudah. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Saya ambil kuliah hukum, dan sampai saat ini juga saya udah melanjutkan S2, dan saya juga kemarin baru aja dilantik menjadi advokat, dan semua itu saya lakukan hanya untuk membantu anak-anak. Mbak, menjadi pelajaran apa sih ketika ke dunia yang digeluti sama ibunya? Iya, karena saya juga membuat lembaga perlindungan anak ini untuk anak-anak saya ke depannya. Saya bilang ini investasi, ini untuk kalian. Nanti kalau suatu saat kalau mama udah nggak ada juga, tolong kamu jangan tinggalkan ini. Kamu harus jalan sama mama untuk terus menjalankan apa yang sudah menjadi komitmen saya. Jangan berhenti untuk membantu anak-anak Indonesia. Mbak, fokus ke anak dan perempuan, apakah dulu pernah punya pengalaman Mbak sampai akhirnya terinspirasi di sekarang gitu? Waktu kecil maksudnya punya pengalaman terhadap kekerasan atau seperti apa gitu Mbak? Saya belum bisa share tentang itu, tapi memang kalau sekarang udah sampai sejauh ini, saya bisa melakukan sampai sejauh ini hari ini, dan bisa berdampingan dengan Faris yang sudah lama menjadi impian saya. Itu ya sejak 2010 itu ketemu menjenguk anak bayi yang menjadi korban kekerasan tersebut yang saya cerita tadi. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Jangan lupa subscribe ya.